Aku pernah merasa bahwa pas pulang kerja tidur itu, aduh, di kasur, aku butuh teman hidup deh, aku butuh teman cerita deh di samping aku. Aku ada pikiran itu di usia aku 28 menjelang 29. Halo guys, welcome back to my YouTube channel, Kakak Nita. Hai kalian, apa kabar? Mumpung kemarin aku habis ulang tahun, aku mau sharing bagaimana sih pikiran-pikiran wanita before 13 ya. Maksudnya kayak before 30 tahun itu gimana sih perasaannya, emosionalnya, pemikirannya gitu ya. Aku adalah perempuan yang baru banget menginjak 30 tahun, so aku juga belum menikah. Dan jujur selama ini aku benar kata orang bahwa perempuan mengejar karir itu lupa akan pernikahan. Tapi sebenarnya kita nggak lupa, cuman makin kesini, makin berjalannya waktu tuh kita melihat kenyataan kehidupan gitu. Kayak bisa menilai-nilai bahwa oh ini kehidupan yang layak, bahwa ini nih kayaknya kehidupan seperti A ini tuh enak gitu untuk menjalaninya, daripada kehidupan yang seperti B yang riuh dengan pertengkaran, dengan perselingkuhan, dengan segala macam perkara gitu. Nah, untuk mengantisipasi itu biasanya kita tuh kayak punya pemikiran sendiri dengan seiring berjalannya waktu, dengan pengalaman-pengalaman kehidupan, dengan banyaknya orang yang kita temui di dunia pekerjaan, banyaknya orang yang kita temui di dunia kebebasan tanpa ikatan pernikahan gitu ya. Nah, bukan berarti aku mengiyakan bahwa nggak boleh menikah gitu ya. Aku juga mau menikah gitu. Cuman banyak pemikiran-pemikiranku yang kayak, oh nanti dulu deh. Nanti dulu deh, kayaknya aku harus melakukan cita-citaku yang A dulu nih sebelum ke yang B gitu. Dan akhirnya itu muncul hingga waktu berlalu sehingga muncullah aku di usia 30 tahun. So, karena aku baru menginjak usia 30 tahun, aku mau sharing untuk yang sebelum 30 tahun ya. Nah, bisa dikatakan sandwich generation. Di usia menjelang 30 tahun banyak banget emosional yang menguras pemikiran, tenaga. Aku yang insomnia, nggak bisa tidur malam. Aku yang memikirkan kayak bagaimana aku menjalani hidup, adik aku gimana, keluarga aku gimana. Nah, itu ada di pikiran-pikiran aku. Aku yang merasa kayak bukan terbebani sih, kayak jujurnya itu memang terbebani ya di secara emosionalku, kayak susah tidur, mikirin sana, mikirin sini gitu. Tapi aku laluin itu ya, aku menikmatin itu, aku menikmatin rasanya, sakitnya. Yang penting satu, jangan pernah lelah berjuang. Yang satu, jangan pernah untuk putus asa ya. Di usia aku yang 28 yang paling berat menjelang 29 itu, aku pernah merasa bahwa pas pulang kerja tidur itu, aduh, di kasur, aku butuh teman hidup deh, aku butuh teman cerita deh di samping aku. Aku ada pikiran itu di usia aku 28 menjelang 29. Sampai aku ngomong kok ke teman-temanku, kalian ada pemikiran kayak gini gak sih? Kalian merasa gak sih kayak, aduh aku udah butuh teman hidup deh kayak gitu. Karena jujur teman-teman aku banyak yang belum menikah loh. Banyak yang belum menikah di usia yang seusia aku ya di Jakarta gitu. Karena memang itu benar-benar mereka memikirkan karir gitu. Di usia 28 menjelang 29 itu, aku sering banget ada pertanyaan. Karena aku sering pulang dari kerja, terus aku tidur. Kayaknya aku butuh teman hidup deh sekarang tuh, butuh teman tidur gitu. Ya, bukan teman untuk bertanggung jawab akan hidupku sepenuhnya ya. Maksudnya kayak teman itu yang bisa aku ajak bercerita, yang bisa aku ajak diskusi mengenai pekerjaan, kehidupan, dan lain-lain. Soalnya Jurli, kalau perempuan-perempuan yang udah berkarir, itu mereka sebenarnya untuk manage kehidupan mereka tuh udah bisa bertanggung jawab atas dirinya mereka. Aku pun merasa gitu ya, aku mampu nih bertanggung jawab atas kebutuhanku, atas diriku gitu ya. Tapi terkadang kita tuh butuh teman untuk bercerita ya. Karena jujur, sandaran aja ketika kita bersandar ke bestie, ini beda konsep ya. Bukan berarti aku nggak butuh bestie juga. Di saat aku nih bersandar ke bahu, bestie, teman, sahabat gitu ya, berbeda jauh saat kita bersandar ke laki-laki ya, ke pria gitu, kayak ada merasa dilindungi gitu. Begitupun kita ngomong ke pria gitu ya, meskipun mungkin kadang-kadang mereka bilang nggak didengerin, tapi sebenarnya itu ada di pemikiran mereka, ada di pikiran mereka gitu. Nah, dan itu bukan cuman aku doang sih yang ngerasa, banyak. Aku membuat video ini tuh karena aku juga sudah tanya-tanya sama teman-teman aku, kalian butuh nggak sih pria? Dan kita juga akhirnya merasa, oh iya ya butuh ya sekarang. Ternyata kita tuh butuh laki-laki loh. Kita butuh seseorang di hidup kita. Kita butuh pendamping hidup. Tapi jodoh itu rahasia alam ya. Maksudnya rahasia Allah, rezeki, maut, jodoh itu udah rahasia Allah. Tapi bukan berarti kita nggak mencari kan ya. Aku juga mencari, jujur. Aku juga mencari pasangan hidup. Cuman belum ada yang cocok-cocok aja gitu ya.
Selain kita merasa kesepian di saat tidur, aku juga merasa pas saat, jujur di saat teman-teman aku mau nikah, aku juga kayak bahagia gitu ya. Tapi aku nggak merasa bahwa aku mau menikah karena teman aku menikah. Enggak. Jujur teman-teman aku udah menikah, apalagi di kampung. Aku tuh mungkin yang satu-satunya orang yang belum menikah. Tapi aku nggak merasa bahwa aku harus menikah nih karena teman-teman aku udah menikah. Enggak. Justru aku menjelang 30 tahun itu yang aku merasa bahwa aku butuh teman tidur. Di saat ada beban pekerjaan, beban kehidupan, pemikiran yang kayak aku nggak bisa nampung sendiri nih. Aku harus berbagi ke seseorang. Berbagi bukan berarti aku harus menurunkan beban, tapi kayak discuss aja gitu sih. Kayak untuk discuss kayak bagaimana sih tanggapan dia terkait pemikiran aku. Apakah pemikiran aku ini udah benar atau belum. Karena aku cerita ke keluarga, ke teman itu berbeda ya. Feelnya berbeda gitu. Makanya kayak di usia yang 28-29 di saat aku juga udah mulai, oh iya nih, aku sudah full bisa tanggung jawab, emosionalku udah bisa aku jaga. Nah itu aku mulai kayak, oh iya aku kayaknya butuh seseorang gitu ya untuk sekarang. Tapi dengan menginjak usia yang 30 tahun, banyak banget perempuan-perempuan yang sudah mencapai achieve targetnya dia. Kayak, oh aku udah ada di sini nih, aku udah di sini nih, tahun depan aku harus kayak gini, tahun depan aku harus kayak gini. Dan aku yakin perempuan yang usia 30 tahun dengan mengejar karirnya, pasti aku rasa dia juga sudah ada standar ya, udah ada standar sendiri dalam memilih pasangan hidup. Standar ini bukan berarti kayak dia ganteng gitu. Ganteng itu adalah standar anak SMA guys ya. Kalau standarnya wanita yang menjelang 30 tahun itu yang penting laki-laki tanggung jawab gitu ya. Laki-laki tanggung jawab sama ada masa depan gitu ya. Ada masa depannya gitu lah. Ada dia kerja A, tapi dia punya plan B nih. Udah ada nih untuk masa depannya itu udah ada. Karena kalau kita berbicara dengan laki-laki yang sudah dewasa, laki-laki dengan plan kehidupan, punya plan ke depan, itu berbeda loh sama laki-laki yang kamu gimana nih hubungan kita? Ya udah jalanin aja deh. Nanti juga rezeki ada yang ngatur kok, anak itu semua ada rezekinya. Hey, kamu berbicara kayak gitu sama perempuan yang udah menginjak 30 tahun dengan karir-karirnya dia, meskipun maksudnya kayak dia nggak melonjak banget, tapi dari fase kehidupannya dia dari rendah, tapi dia udah bisa menanjak gini, dan dia di tanjakan ini, udah di puncak sini, kamu berbicara seperti itu, sorry bro, kayaknya mereka nggak akan memilih kamu deh. Mereka nggak akan kayak, aduh, oke, aku akan jadikan kau suami. Karena apa? Karena kayak perempuan itu lebih matang pemikirannya kan, kayak oh iya, aku harus punya plan A. Aku bekerja sekarang di sini, aku harus punya plan A untuk masa depan rumah tangga aku, anak-anakku nanti seperti ini gitu. Jadi dan at least pasti dia akan juga berpikir bahwa oh, aku juga butuh pasangan hidup yang harusnya pemikiran jauh lebih tinggi dari aku, pendapatannya, terus pemikiran akan masa depannya, keuangannya kayak gimana gitu. Karena kalau kalian berpikir, oh Nita matre gitu. Oh mungkin aku lebih realistis ya guys. Karena merantau di ibu kota itu kalau kita nggak memikirkan uang, kita nggak hidup say gitu ya. Jadi kayak, oke, dengan perantauan, dengan kehidupan di ibu kota, aku tuh harus memikirkan bahwa bagaimana aku harus makan besok gitu. At least sejauh ini, untuk pasangan hidup pun kita harus berpikir bahwa untuk kedepannya itu apa yang dia persiapkan kayak gitu ya. Karena ganteng itu bukan lagi kriteria bagi perempuan-perempuan yang 30 tahun. Seperti itu. Tapi jujur ya, say, sebelum 30 tahun kemarin aku banyak menangis. Banyak banget tiap malam aku banyak menangis. Entah masalah keluarga, kehilangan dan lain-lain ya. Aku banyak menangis. Tapi alhamdulillah melewati itu, sekarang ini aku lebih kayak legowo, bisa menerima. Oh ya udah deh. Jadi kalau ada masalah, kadang-kadang aku bilang, oke, aku butuh tidur sebentar untuk memikirkan bagaimana cara mengatasinya gitu. Jadi sekarang tuh kalau aku jarang banget insomnia sih, jarang. Sekarang mungkin level kedewasaan dengan banyaknya masalah-masalah kemarin, akhirnya aku bisa berpikir bahwa setiap badai itu pasti akan berlalu kan. Jadi akhirnya aku bisa kayak ya udah deh, kalau ada masalah entah apapun itu aku tidur. Oke, badan aku butuh istirahat sebentar nih. Terus aku bawa tidur dan aku bangun, aku doa dan aku minta petunjuk gitu ya. Dan akhirnya aku bisa, dalam artian di sini aku mau sampaikan bahwa aku bisa memanage emosionalku gitu ya. Ya teman-teman, sebenarnya perempuan itu oke-oke aja sih kalau seandainya laki-lakinya tuh nggak kaya raya gitu ya, nggak punya tabungan yang banyak, dengan pendapatannya lebih gede dari perempuan gitu. Tapi perempuan tuh biasanya memberi waktu gitu. Kira-kira dalam berapa tahun nih dia nih laki-laki ini grow atau enggak gitu, kayak dia ada berjuang atau enggak gitu. Tapi kalau seandainya bertahun-tahun dia hanya stay di situ aja, aku yakin semua perempuan tuh pasti akan kayak udahlah, kayaknya ini nggak akan bisa di masa aku harus jalan hidup kayak gini gitu. Apalagi udah jelek tukang selingkuh, kok malah curhat. Apalagi kalau jelek selingkuh lagi, nah itu parah banget ya, itu parah banget. Bukan apa, tapi bikin malu guys, bikin malu.
So guys, ini usia aku yang baru menginjak 30 tahun. Itu yang bisa aku sharing ke teman-teman. Makasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. See you and bye-bye.